Ya, Babs, kali ini saya berada di studio Martosan Radio Visual dengan segmen di atas meja. Ini luar biasa banget ya. Untuk sore hari ini, sore yang cerah. Untuk sore hari ini, sore yang cerah, diisi dengan wajah-wajah segar, ceria. Ngomong soal wajah nih ya, Babs ya. Kalau kalian semua pengen tampil keren, pengen tampil yang aduhai, pengen tampil yang sangat elegan, emerald, yang sangat ulala ya. Saya punya teman di sini, ini salah satu makeup artis ternama di Kabupaten ND dan juga sudah warawiri di nasional, pastinya buat kalian semua. Ada Carolina Natania. Jadi buat kamu nih Babs yang mau ke pernikahan, yang mau ke kondangan, yang mau acara-acara eksklusif, acara-acara apapun itu. Jadi kalau kamu udah pernah dengar dengan namanya istilah makeup artis ya atau tukang makeup profesional, saat ini saya akan berbincang langsung dengan sahabat saya, Carolina Natania. Dia ini masih muda, single juga ya. Oke, yang pasarnya mohon maaf ya, kita ngomong single aja gitu. Ya, dan juga cantik, masih muda, berbakat, pintar dan juga seorang mua. Oke. Mau tanya dong ya, seperti apa sih perjalanan dia gitu kan, lika-likunya dia, ada haters nggak sih? Oh, kalau ngomong soal haters is always hate ya? Iya, pasti. Saya mau tanya ke Carolina Natania nih, ceritakan dong sejarah kamu, sejarah Cik ya, IPS kali kita ya. Sejarah pembangunan. Sejarah dibuatkan terciptanya cinta kita berdua. Ya. Mantap. Saya mau tanya nih Babs, buat kamu nih, kamu awalnya seperti apa nih? Pasti dia sekolah di Surabaya, sekolah makeupnya di Surabaya ya. Saya mau tanya dong awal kamu sampai terjun ke dunia makeup seperti apa tuh? Awalnya saya adalah seorang mahasiswi yang berhenti kuliah, terus pingin jadi MUA. Dia seorang mahasiswi yang dia dengan nekatnya berhenti kuliah hanya untuk belajar dunia makeup artis mua ya. Oke, ceritakan dong ini bagus nih. Ceritanya tuh dulu makeup itu hobi. Hobi dari dulu tuh emang suka gambar dari kecil karena kan di keluarga kan papa kan juga suka gambar. Jadi ya sempat kuliah di salah satu universitas di Surabaya ambil desain interior. Kan jadi kayak gambar juga terus kayak kok males gitu kayaknya belum mungkin menjanjikan lah gitu pekerjaannya kalau untuk di ND gitu. Terus berpikir karena punya ipar orang makeup artis, jadi kayak kayaknya bisa nih menghasilkan uang, jadi ya terjunlah ke MUA, tapi harus belajar sih. Selain kita harus otodidak, paling tidak harus mengembangkan ilmu. Jadi pergilah sekolah, mencari sekolah di sana 2 tahun di sana, terus belajar dari yang basicnya ala kadar sih sebenarnya, cuma tahu alis pakai asal-asalan, terus foundation asal-asalan, terus pokoknya semuanya asal-asalan lah. Terus sekolah, jadi tuh kita tuh lebih tahu lah ini untuk apa, step by stepnya tuh lebih terarah gitu ya. Jadi ipar kamu ini seorang mua juga? Iya. Itu namanya siapa dulu ya? Cekori. Nah Cekori itu juga mua ternama di ND loh. Ini pertama Cekori itu udah muncul di ND. Cekori itu yang legend itu di ND, Cekori duluan ya pastinya ya. Oke, berarti kamu sosok panutan kamu adalah Cekori. Sebenarnya sih diri sendiri sih, cuma kayak lihat kayaknya menjanjikan ya hasilnya, kayak cuma sejam 2 jam kerja dapat cuan. Dapat bisnis cuan. Cinanya tuh pasti jalan. Nilai jualan dapat Babs ya. 2 jam kerja cuan. Rekening kita banyak dong. Iya, amin. Puji Tuhannya. Iya. Oke, ini Babs, kamu bisa jelaskan dong kamu berapa tahun sih belajar mua ini? Kemarin sekolahnya kurang lebih 2 tahun di sana. Jadi kayak make up, rambut semuanya dipelajari semua, hairstylist, make up. Iya. Oke, kamu berhenti kuliah ini bagaimana dengan tanggapan orang tua? Mama tuh stres ya. Orang tua tuh pasti stres banget pasti. Mama sih lebih-lebihnya, tapi kayak papa bilang ya sudahlah, kalau memang bukan jalannya ya sudahlah, pasti ada jalan lain gitu. Terus tiba-tiba anaknya jadi MUA, dikenal orang. Ya puji Tuhan. Puji Tuhannya terbukti berhasil dengan penghasilannya yang sendiri, ini luar biasa. Cewek muda cantik berbakat, kurang apa lagi deh? Kurangnya nanti deh ya. Jodoh ya. Jodoh pasti akan ngantri nih. Amin. Oke, setelah kamu berhasil mempunyai sertifikat pasti dong ya. Sertifikat dari sekolah kamu untuk mua ini, kamu balik ke ND gimana tuh? Balik ke ND awal-awalnya tuh sebenarnya berat banget. Soalnya kan kayak di ND itu
udah ada ya, maksudnya pasti adalah MUA END gitu kan, kita kan newbie ya, baru gitu, jadi kayak belum ada yang percaya, jadi kayak pas pulang tuh make up tuh kayak kenalan, ya tau lah siapa, Kak Desi, Kak Femi, kayak gitu-gitu toh. Tapi wedding cuma 1 kali. Tapi wedding 1 kali, setelah itu nggak ada. Benar-benar pulang ke Endes kurang lebih 5 bulan nganggur, nggak ada kerja. Benar-benar nggak ada. Itu di situ, aduh rasanya pengen nangis. Soalnya kan udah sekolah mahal-mahal, nggak murah ya say belajar itu. Sumpah. Kita pengen tahu dong itu berapa sebenarnya per semesternya? Mahal banget. Mahal banget. Maksudnya ini kan salah satu di Surabaya gitu kan. Tahun 2015 aja itu hanya untuk makeup doang ya Kak. 25 juta tahun. 25 juta. Dia harus habiskan banyak duitnya. Itu belum kayak kita bayar model. Iya. Terus belum lagi kayak kita upgrade ya peralatan kayak itu kayak masih standar gitu. Jadi kalau kita mau upgrade lagi ya beli lagi. Jadi kayak itu tuh cuma uang muka aja, uang sekolahnya saja. Saya bingung. Dia harus banyak keluarin duit hanya untuk hobinya ini yang menghasilkan sekarang ini. 25 juta itu hanya awalnya gitu. Awalnya. Jadi bayangkan 25 juta terus selama 2 tahun. Ya, modelnya setiap hari. 1 hari 2. Modelnya kamu sendiri yang bayarin? Iya, kita yang bayarin. Padahal mereka kan udah kita make upin. Udah cantik loh, udah siap di foto, udah action, dibayar juga. Bayarin. Itu belum uang graduationnya. Aduh ya ampun. Iya, uang kelulusan juga dibayar juga sama. Itu untungnya pas itu kan udah kerja ya, kayak kita kan sudah sekolah jadi kayak bisa ngambil job wisuda gitu. Jadi puji Tuhan pas graduation tuh kayak setengahnya uang biaya itu tuh uang sendiri. Kayak bangga. Gila. Bangga. Gitu. Bisa menghasilkan duit sendiri. Nah, Babs, ketika kamu di tadi kamu katanya kamu nggak ada job dulu nih. Nggak ada job. Bener-bener 5 bulan nggak ada job, nangis kayak ya ampun kerja apa, sampai kayak bingung kayak bilang mah ya sudahlah kembali ke Surabaya gitu. Terus kata mama coba harus bisa bertahan kan baru kan, jadi harus kayak cari relasi istilahnya kayak ya pasti ada yang kenal lah. Nah, jadi kamu tuh kayak make upin aja, pasti tuh Kak Desi, Kak Femi atau teman-teman siapa tuh pasti kan ada kasih tahu ke siapa-siapa. Jadi kayak tenang, pasti ada jalan itu. Percaya sama Tuhan, pasti ada jalan. Jadi udah ternyata bulan 6 kayak bulan 6 apa Mei akhir ya, teman sendiri nikahan terus bilang, Lin, aku mau dong di make upin sama kamu gitu. Itu klien pertama kamu? Klien kedua wedding Kedua wedding, oke. Jadi kayak yakin nih, percaya, masih baru nih. Iya percaya kok, percaya sama kamu. Oke. Dan make upin dia. Dan dari situ ngalir dong. Amin. Ngalir tuh, makasih banget buat temanmu itu ya? Santi. Ya namanya Santi tuh pasti. Sebenarnya kamu harus berterima kasih ke dia sebenarnya. Iya benar. Dia yang sebenarnya dia yang membuka jalan kamu di ND. Untuk wedding ya. Udah dikenal di Surabaya tapi kamu di ND kan sebenarnya baru newbie. Iya, kan? newbie. Iya, kamu baru di ND dan terbukti bahwa dari pernikahan Santi itu dia wedding banyak nih sampai saat ini jobnya seorang Carolina Tania nggak pernah berhenti puji Tuhannya. Ini lagi vakum ya COVID. Iya, kurang lagi COVID. Antar lagi udah banyak kok. Amin. Oke deh. Jadi Babs, kamu nih banyak sekali perjuangan kamu dari Surabaya ya. Kamu sampai bela-belain berhenti kuliah hanya untuk fokus ke MUA. Jadi terbukti nih banyak orang bilang apa yang kamu pilih berdasarkan hobimu, apa yang kamu pilih dengan fokus, hasilnya juga tidak akan setengah-setengah. Benar-benar. Hasilnya juga akan terbukti. Jadi penting fokus aja sih. Yang penting fokus saya. Oke. Jadi kamu udah di ND selama lama nih ya. Kamu juga pernah patah semangat. Pernah juga down pasti dong ya. Oke. Dan pernah kamu belajar nih dari banyaknya wedding di ND. Kamu bisa melihat nggak sih cara mereka make up itu gimana sebenarnya? Karena kamu nih sekolah loh. Kamu bedain dari yang lain. Kamu sekolah sebenarnya. Kamu ada sertifikatnya. Yang bisa kamu nilai dari ketika ada pernikahan dengan gaya-gaya mereka itu seperti apa tanggapan kamu sebagai MUA sendiri? Sebenarnya tuh MUA tuh tergantung ya. Setiap MUA tuh pasti punya stylenya masing-masing lah. Itu selera, kayak selera. Terus kayak klien pun kan pilih kita ya tergantung selera mereka maunya gimana. Jadi kayak make up tuh nggak ada gimana ya, nggak ada itu loh patennya tuh gimana. Pokoknya intinya harus rapi lah, rapi, bagus, terus buat klien jadi cantik pas hari H ya. Kan sekali seumur hidup Kak. Sekali seumur hidup. Jadi ratu semalam kalau. Jadi ratu semalam. Jadi aku takutnya kalau ada yang dandanin gitu ya, takutnya jadi kayak Marsupilami gitu ya. Sebut aja gitu ya. Ini kan sekali seumur hidup gitu kan. Terus fotonya kita tuh dipajang setiap hari. Bener Babs. Dipajang kan di rumah setiap hari. Bener Babs. Gak mungkin kan kita
kelihatan jelek. Jadi kalau buat klien-klien itu kan di sini banyak pilihan ya. Jadi pilihlah mua sesuai apa ya, sesuai stylenya kalian mau make up gimana untuk wedding. Kalau soal harga tuh relatif saya. Jadi sebenarnya tuh kalau mua pasang harga mahal itu ya udah itu memang standarnya dia. Soalnya ya produknya aja juga mahal, ilmunya aja juga mahal. Jadi ya udah dijamin pasti ya kamu tuh cantik. Jadi kayak jadi jadi kalau ada yang suka bold yang suka natural pokoknya intinya jangan pernah takut keluarin duit buat hari pernikahan kamu ya, sekali seumur hidup biar kelihatan ratu banget nih, raja banget nih. Babes, pernah gak sih ada klien yang datang konsultasi dulu ke kamu, misalkan dia pernikahannya bulan 5, dia udah konsultasi ke kamu dari tahun kemarin, itu sering gak sih? Jarang sih. Kalau untuk kota NS serius jarang banget. Harusnya tuh gini ya, maksudnya kita udah planning ya, kita tuh pasti akan nikah. Udah tahu kapan. Kalau bisa kita sebagai klien itu harus hubungi kayak vendor-vendor, apapun itu jauh-jauh hari. Soalnya kenapa? Semakin dekat hari pasti itu banyak klien-klien lain kan. Jadi kalau kamu misalnya mau sama saya misalnya, maunya saya amin. Tapi kalau saya tidak bisa kan gimana coba? Kasihan kan maksudnya. Ya harus ke MUA lain. Ya tapi kalau kita udah planning, udah tahu, jadi kan kita udah bisa konsultasi. Oke Kak, kita maunya gini. Jadi lebih terarah gitu loh. Jadi muka kalian pun nanti kan pasti kayak disaranin ini loh Kak, perawatan. Kamu yang saranin ke mereka? Pasti kan kita saranin, Kak dirawat ya mukanya, kayak di masker, makan yang teratur apa gitu. Jadi supaya hari H tuh mukanya kita lebih glowing gitu. Jadi kamu selain teknik make up kamu bagus, kamu juga beri mereka saran-saran ya? Iya, kita harus kasih saran ke klien kita supaya kayak merawat wajah, kulit muka kita. Ini aset loh. Bener. Kalau muka kita jelek, kalau serius ya kayak jerawat aja satu, kita kan udah pikirannya ya ampun, ini jerawat kapan hilang? Kan nggak lucu pas hari H ada jerawat di mana-mana. Emang sih make up tuh bisa menutupi jerawat, tapi itu jujur ya tekstur nggak bisa ditutupi Kak. Ingat, tekstur nggak bisa ditutupi. Tekstur muka nggak bisa ditutupi. Kalau muka kita bopeng jerawatan pasti kelihatan, cuma bisa diedit. Benar. Jadi saran seorang Carolina Tania, seorang mua, wajib kalian semua para cewek-cewek ya di luar sana untuk bisa menjaga kulit wajahnya. Nah, kamu sudah sering nih konsultasi kepada klien-kliennya. Nah, ketika kamu kasih harga kamu ke klien, apakah ada komplain nggak sih? Paling kayak oke Kak, nanti diinfoin lagi ya udahlah gitu. Paling kalau Kak bisa turun lagi nggak kayak gitu-gitu. Kalau turun harganya wajar, masih masuk akal, bisa. Tapi kalau udah aneh banget gitu dengan, maksudnya kan kita MO pasti punya standar ya banget. Jadi kayak oke Kak, sorry ya Kak nggak bisa, soalnya nggak dapet gitu. Ya brand tuh mahal Kak. Brand tuh mahal, apalagi dia ini sekolah loh, ada sertifikat. Ingat mua yang sekolah di ED, saya baru dapat seorang Carolina Tania yang sekolahnya langsung di Surabaya 2 tahun dengan biaya yang sangat tidak murah kalau saya bilang biaya sekolahnya. Babes, untuk ngomong-ngomong soal jenis makeup nih Babes ya, saya ini bingung sekali karena cowok kali ya. Gue bingung Babes, ada berapa jenis makeup sih sebenarnya, gaya makeup? Sebenarnya tuh makeup tuh macam-macam sih Kak. Sebenarnya tuh ada makeup wedding, itu tuh kayak ya makeup wedding, makeup karakter, makeup panggung. Itu tuh sebenarnya itu 3 jenis makeup. Tapi kalau untuk look, sebenarnya kalau looknya tuh kalau untuk wedding lagi ngetrennya untuk daerah ya Indonesia tuh paling bold sama natural sih. Bukan natural sih, orang bilang flawless. Ya gitu, kayak soft gitu. Ya. Kalau bold tuh gimana sih bold? Bold itu kayak looknya tuh lebih tajam. Jadi kayak matanya lebih kayak smoky, terus kayak atau bibirnya merah. Jadi kayak salah satu ditonjolkan, ada sisi tajamnya gitu. Jadi ada juga yang kayak matanya udah bold, bibirnya bold. Itu bold. Kalau soft ya udah, kamu lihat aja natural kayak no makeup look lah. Kayak artis Korea gitu. Kayak artis Korea, kayak Dian Sastrowardoyo, kayak Carolina Tania, ini dia makeupnya natural. Tapi kan kalau wedding kan lebih bold gitu ya. Enggak bold juga, kayak lebih mana ya? Kalau natural bisa, tapi istrinya kan lebih teliti lah, lebih banyak detail-detailnya aja. Kayak matanya dibesarin, kayak apa gitu. Nah, Babes, kita kulit wanita Flores, wanita ND gitu Babes ya, kan pasti sama matang di Babes. Nah, tantangan kamu sendiri untuk mendandani mereka biar kelihatan lebih elegan dan ratu banget itu gimana sih? Sebenarnya itu dari shade foundation sih. Warna foundation untuk kulit sini nih.
banyak apa ya, susah gitu cari mesin. Nah, Jadi kita tuh harus pinter-pinter nyampurin warna-warna foundation aja biar dapat gitu. terkadang susah nggak sih sebenarnya? Susah sekali. Susah. Kalau untuk warna ya susah. Kalau untuk kulit kan hanya kayak kulit berminyak kombinasi sama kulit kering. Itu ya tergantung jenis foundation aja. Paling susah sebenarnya cari mixingin warna foundation. Wow. Susah. Jadi makeup artist itu bukan cuma asal nemplok-nemplok ya kak. Oh ya. Ilmunya harus banyak. Jadi dia juga bukan cuma nemplok bedak sana foundation sana doang, tapi dia juga punya trik, tipsy dan juga ilmu yang mahal itu untuk bisa membuat penampilan kalian semua tuh lebih mewah, elegan dan juga emerald kayak gitu ya. Oke, dari segi tantangan sendiri, yang paling berat kamu mendandani atau make up klien kamu tuh apa sebenarnya? Dari segi apanya? Apakah dari segi karakter wajahnya, apa dari kulitnya? Kalau Misalkan wajahnya dia itu banyak sekali perbisi iya, ya, iya. banyak sekali bercak-bercak atau mungkin wajahnya sih sebenarnya. Iya. Ya wajah. Jadi kan ada wajah yang ya PR-nya banyak misalnya ya, jerawat, bopeng. Itu sih lebih susah ditutupin. Nah sebenarnya tugas kita sebagai mua tertantang di situ ya. Tertantang. Sangat tertantang. Tertantang banget. Cara mendempulnya agar membuat dia nggak kelihatan bopeng, halus banget, tapi nggak tebal. Kelihatan halus banget tapi nggak tebal. Wow. Gimana ya? Itu susah ya. Susah loh. Kelihatan halus banget tapi nggak tebal. Ya. Nah itu sebenarnya trik dari mua Carolina Taniya loh ya. Kamu kelihatan halus banget tapi nggak tebal dengan wajah yang bopeng dan wajah yang jerawat, itu butuh teknik dan mahal sebenarnya. Tapi tetap ya tekstur nggak bisa ditutupi ya. Tekstur nggak bisa ditutupi. Cuma kalau dari jauh tuh, gila mukanya halus gitu. Tapi kalau dekat ya tetap kelihatan ada. Tetap kelihatan. Bintik-bintik tuh. Benar. Pasti. Itu mungkin lebih kepada keajaiban editing nantinya ya. Editing kamera. Tergantung fotografernya. Iya. Editnya gimana ya. Betul. Nah, Babs, kamu nih Babs, banyak sekali yang mengenal kamu dari segi Instagram, Facebook dan juga di dunia lainnya. Kamu sering warawiri. Dunia lain. Iya, maksudnya di dunia media, di radio dia sering warawiri loh ya di radio. Oke, aku mau tahu dong Babs, kamu make up kamu itu jenis-jenis, bukan jenis sih tapi brand-brand yang kamu pakai itu apa aja? Kalau brand make up sih ada 2 ya, ada yang lokal, ada yang international loh. Enggak. Kalau di dunia makeup tuh bilangnya drugstore sama high end produk gitu. Jadi kan kita tergantung harga ya, ada harga, ada brand gitu. Harga ada brand. Ya. Nah, jadi kalau harga untuk makeup pesta ya mungkin lah kita kasih mahal-mahal, jadi ya pasti drugstore aja udah cukup lah itu. Cukup banget. Drugstore. Oke, jadi kamu beli itu mahal nggak sih? Ada yang murah, ada yang enggak. Kalau drugstore itu kan kayak kita tahu ya, Maybelline kan 189 ribuan, 200 ribu itu ada dapat foundation yang bagus banget. Oh. Iya, serius. Ya tolong ya kalau Maybelline di ND yang pegang kalau mau sponsor. Oh boleh. Jadi boleh. yang mau endorse Maybelline ya, mau endorse. Ya Maybelline, L'Oreal itu satu tuan ya, tolong di endorse. Teman sendiri jangan lupa. Oh ya benar. Jadi L'Oreal dan juga Maybelline tolong dong ya. Kalau nanti butuh endorse, silahkan hubungi aja Carolina Taniya nih. Itu drugstore tapi bagus Kak, serius. Bagus. Bagus banget. Ya ketahanannya oke. Itu Maybelline. Kalau untuk high end ya macam-macam ya. Ya. Ada Estée Lauder, ada MAC, ada BK, ada NARS, pokoknya banyak banget. Dan harga foundationnya itu langsung beda jauh. Keren ya. Beda jauh. Jadi ketika saya melihat nih pengantin dan juga para MC yang dandan di seorang Carolina Taniya, memang hasilnya beda. Nanti akan ada tayangannya ya. Nanti teman kita Martosohan, Tuan Martosohan akan langsung melihat cuplikan dari hasil-hasil seorang Carolina Taniya mendandani seorang yang tadinya mukanya belum apa-apa menjadi apa-apa. Ada. Itu ada gitu ya. Ada. Nah, Babs, saat ini biaya yang kamu keluarkan ini apakah sesuai dengan pendapatan kamu? Untuk sekarang sih ya lumayan lah Kak, paling enggak ada tabungan lah. Jadi ada cuannya lah. Nggak mungkin kan nggak ada cuan mau kerja kayak gini, nggak mungkin. Tapi sebanding dengan apa yang kamu sekolah, dengan apa yang kamu beli saat ini? Ya pelan-pelan sebanding lah. Oke deh. Jadi kayak udah ya pengeluaran dengan sama pemasukan udah hampir mirip lah. Mirip. Perhitungannya bagus nih, ini luar biasa banget deh. Dan di tempatnya sendiri, di ruangannya sendiri tuh eksklusif banget, ya. Itu di ruangannya Carolina Taniya. Masih banyak harus renovasi. Masih banyak harus renovasi, tapi udah terbukti bagus ruanganmu. Jadi mereka bisa langsung datang pesan ke kamu untuk tanya-tanya dengan Carolina Taniya nih ya, Babs dan juga sahabat di atas meja, ini keren banget. Nah buat kamu sendiri nih, pengen nggak sih ada regenerasi kamu? Mahal, pasti pingin banget. Ya intinya kalau yang pingin jadi seorang MUA
kalau bisa diperbanyakin lah ilmunya, jangan asal terjun gitu loh. Oke. Kan kasihan kliennya gitu. Paling enggak kan ya pengetahuan kita harus diperbanyak. Soalnya setiap orang tuh beda-beda loh kak. Kayak kamu gini kulit gini, terus kak Om Toso, Kak Toso mukanya beda kan. Ya beda-beda. Oke, kalau gue sih nggak mungkin didandan, kata sih nggak mungkin didandan. Ya, Entar maksudnya jadi kayak dapat kulitnya. canda kita. Oke. Terus foundation aja tuh bukan cuma satu loh. Yo. Pasti beda-beda lah. Maksudnya untuk kulit ini beda, kulit itu beda, pasti beda. Oh banyak ya? Banyak kak. Kayak aduh loh. Kayak brand tadi kan dia bilang high end gitu. High end. Itu harganya aja kakak tahu satu foundation paling murah itu hanya 500.000. Paling murah loh. Satu. Terus jenis kulit orang tuh banyak ya. Warna kulit tuh banyak. Jadi itu kalau untuk berhemat, pintar-pintar cara memix foundation. Pintar-pintar cara memix foundation. Kalau mau hemat, kalau Iya. nggak mau hemat ya udahlah beli berapa banyak warna gitu aja. Nah, tips and triknya bisa langsung kamu datangi di Carolina Tania di Facebooknya dan juga Instagramnya. Bisa kamu tanya, Kak, gimana nih caranya untuk nge-mix foundation? Iya, sebenarnya maksudnya saya tuh terima loh kak kayak Iya. yang pengen belajar gitu. Nah, Kayak, tapi itu sebenarnya untuk diri sendiri ya. Soalnya kalau untuk makeup pengantin jujur masih takut beban. Beban ya, maksudnya kan pasti orang nanya toh. Kalau misalnya dia belajar terus dari ilmunya kan saya kan masih belajar banyak kak. Terus dia belajar dari saya terus makeupin klien. Tapi kamu Kalau- tersertifikat loh ya? Iya, maksudnya tapi kan kalau hasil makeupnya nggak disukai kliennya, nanti ditanya, belajarnya di mana? Terus nama saya Beban kamu sendiri beban gitu gitu. Jadi kayak belum. Tapi kalau pingin makeup pesta, mau belajar biar nggak keluarin duit ya tiap kali makeup ke MUA bisa. ya? Itu bisa kok. Bisa terima. Nah, ini pastinya kalau banyak-banyak orang yang wisudaan gitu ya, pasti kamu banyak job dong. Anak-anak wisuda datang ke kamu gitu. Iya, banyak, tapi kalau saya sendiri sih Kak lebih prioritasin beberapa orang aja sih. Soalnya kayak efisien waktu aja. Efisiensi waktu ya. Kasian gitu loh, maksudnya kalau bangunnya dari subuh wisudanya Nah, iya. masih jam 8. Jam 8. Terus masa masuk gedung udah luntur. Kan Kasian. kasian gitu. Jadi kan soalnya di sini kan daerahnya panas. Bener. Nggak ada AC. Kecuali kalau ruangan dingin ya udah kita make upnya dari jam 2 pagi nggak apa-apa. Nah, betul. Seorang Carolina Tania, kamu kiblat kamu ke siapa nih? Banyak kan beauty vlog, banyak makeup artis yang keren yang ternama juga. Kamu lebih dominan ke siapa nih kiblat kamu? Kalau MUA lebih suka ke make up Thailand look gitu. Kalau Indonesia tuh kayak make up MUA monolith eyes. Monolith eyes tuh mata-mata sipit gitu. Ya, I know that. Nah, jadi kayak mereka tuh kan gimana caranya membesarkan mata, terus make upnya ya rata-rata sih soft sih kak. Jadi Tertantang gitu kamu ya pastinya. tertantang ya. Jadi kalian tuh harus sadar ya, mata kalian tuh belum tentu sama loh kiri dan kanan. Oh, Serius beda. masa sih? Iya. Mata saya gimana, seimbang nggak sih? Atau matanya belok ke sana belok ke sini? Enggak ya? Ini sama, lipatan matanya sama. Oh, sama. Saya ini kan beda kak, jadi kayak ada itu. Oh iya. Tapi gue ada keriputnya sekarang, maklum ya, udah masuk kepala 3 gue. Weh. Kepala Aja. Udah Oke. ketahuan sih Nah, sebenarnya. Babs, siapa sih beauty vlogger andalan kamu? Kalau beauty vlogger, apa ya? Cinderella. Oh ya. Ya, Cinderella, Tasya Farasya, Cantik. ya Rachel Goddard. Itu kan ya gitu-gitu sih kalau beauty blogger. Ya, gimana Semarang Mawati Keke? Keke bukan boneka. Oke. Kalau Keke sih oke ya kak. Cara Misalnya kamu mandangin dia loh. dia- Maksud dia kan itu kan sebenarnya awalnya dari nekat-nekat tuh. nekat. Dari apa yang pakai balon itu? Iya, kan istilahnya ya semua tuh pasti otodidak ya. Iya. Tapi kan dia nekat dari balon, terus kan terkenal, terus kayak diajarin kan sama MUA yang Iya. terkenal gitu. Jadi ya pengetahuannya lebih banyak gitu loh kak. Jadi dia sekarang lebih berkembang. Dia sekarang lebih berkembang. Jadi ya walaupun kita ada istilahnya otodidak, tidak ada salahnya kita untuk belajar. Benar. Istilahnya tuh nyuri ilmu dari senior kita gitu loh kak. Benar. Dan saya tegaskan kembali, Carolina Tania ini dia punya sertifikat dan dia sekolah langsung di Surabaya selama 2 tahun. Ya. Dia punya sekolah dan juga biayanya sendiri yang luar biasa banget. Oke, cara kamu untuk menghadapi haters pasti banyak dong. Haters kamu, Masa sih baik di ada haters? ND. Sumpah ada haters terus anak Iya. rumahan loh kak. Ya, walaupun kamu anak rumahan tapi kamu muda, cantik, terus Amin ya Tuhan. kamu punya karya. Ada nggak sih orang yang membenci kamu? Nggak tahu ya, kalau ada pun ya sudahlah ya, anggap aja haters itu terlalu mencintai kita. Haters adalah marketing yang gratis. Paling bagus loh. Marketing gratis. Soalnya kan dia tuh pasti ngomongin kita kan. Oh banget. Itu orang jadi penasaran siapa sih gitu.
Jadi pasti orang tuh nanya, oh Kepoin enggak sih, Facebook. enggak gitu kok orangnya. Ya udahlah terserah lah haters mau ngomong apa, nggak peduli sih kak. Dia tuh terlalu banyak buang-buang waktu untuk Tapi mengamati kita. sebenarnya ada untuk kehidupan lo Iya ada. pasti sih, kayaknya pasti ada. Tapi nggak tahu juga sih, maksudnya nggak mau ngambil pusing sih kak. Iya. Ya terserah lah dia mau ngomong apa. Jadi kamu menghalau haters itu dengan cara tidak menanggapin dia. Enggak, terserah. Iya, ngapain? Terserah deh lo. Soalnya jujur ya, nggak tahu siapa hatersnya. Oh ya, nggak tahu. Kan di belakang. Oh, di belakang. Kalau di depan oke tahu, oh situ ya. Tapi ada, tapi pernah kedapatan. Enggak. Oh, iya. Ini kita bingung nih membandingkan haters dan juga orang-orang yang di belakang kita nggak tahu. Makanya. Tapi pada dasarnya kita harus positif aja. Mm. Biar wajah kelihatan kinclong dan cerah. Iya. Tetap pikir yang positif, senyum, ya keep smiling. Smile. Nah, Carolina Tania, kamu sendiri punya nggak sih alamat Facebook kamu nih? Punya alamat Facebooknya Caroline Natania. Oke. Kalau Instagram untuk job makeup itu ada sendiri sih kak. Betul. Jadi biar ada ya privacy lah antara kehidupan sendiri dan kerjaan gitu kan. Jadi itu kalau yang mau pingin lihat-lihat makeupnya di Caroline Nat _MUA. Ya. Atau bisa langsung datang ke Rumah Makan Cita Rasa Jalan Kelimut. Rumah Makan Cita Rasa. Iya. Enak banget makanannya. Enak. Ngomong-ngomong soal Rumah Makan Cita Rasa, ibundanya Carolina Tania baru ulang tahun loh ya. Oh, iya. Happy belated birthday, Bunda. Makasih, Kak. Oke, luar biasa banget. Jadi, mama sebenarnya mama bisnismen. Mama itu nggak tahu ya. Kok kayaknya semuanya bisa loh. Mamaku tuh dulu guru loh. Masa? Guru sumpah. Masa sih, Ibu? Ayo, Ibu ya? siapa di sini orang tuanya pernah sekolah di Indau? Pasti tahu. Mamaku tuh dulu, mama saya tuh guru mengetik. Kalau nggak salah mengetik ya di Indau. Terus dosen angkatan pertama di Unflor. Saya baru tahu loh ya. Ya serius. Ini sejarah loh. Ibu Cita Rasa itu dulunya seorang guru dan juga dosen di Universitas Unflor sama Flores. di Indau di ya SMP apa SMA Indau? Pokoknya di Indau lah. Mungkin kita masih kecil kali ya kita ya. Atau belum lahir kali kita. Belum kayaknya masih kecil. Kita masih kecil ya. Kita kan umurnya sepadan ya kita berdua. Iya, Masih kecil kita, Iya. masih kecil. Oke, jadi kamu panutannya ke mama pastinya. Iya pasti. Soalnya kayak semuanya bisa gitu. Masak bisa, jaga toko bisa, ngitungin duit bisa. Catering apalagi langsung Cita Rasa ya. Iya, semua bisa. Semua bisa seorang bunda. Oke, dan juga dulu toko disuka ya. Masih Ya, ada. masih ada, cuma pindah aja lokasinya. Masih ada. Dulu sering saya belanja di bawah toko disuka itu masih kecil banget belanja permen di Iya. mama dulu ya. Lucu banget kisah-kisahnya. Oke, Babs, kamu pasti harapan kamu buat semua kaula muda apa nih? Harapan kamu buat klien-klien kamu, harapan kamu apa? Harapannya buat klien-klien itu klien ya. Pertama kalau klien tuh kalau bisa. Ya, Kalau kita udah ada planning nikah, pilihlah vendornya kalian tuh jauh-jauh hari, jangan deket-deketan beb, serius. Itu kadang tuh bentrok ya. betul. Kayak kita tuh nggak enak mau nolak tapi emang udah ada job. Nah, jadi itu kedua kalau untuk klien, kalau kita udah tahu kita mau nikah, rawatlah muka kita. Ya. Karena itu aset kita untuk hari H. Mhm. Jadi orang tuh pasti lihat lah kita mukanya tuh gimana, fresh nggak, bagus nggak, itu Iya. pasti selain dari make up ya. Terus kalau untuk semua orang yang pingin jadi MUA, yang maupun yang otodidak ataupun tidak punya basic apapun, kalau bisa perbanyaklah ilmu, belajarlah, tambahlah pengetahuan kalian, curilah ilmu sebanyak-banyaknya dari orang-orang terkenal. Kan banyak sekarang kak, Benar. semua itu buka workshop, buka kursus makeup itu pasti banyak. Kamu ada rencana buat buka workshop nanti ya? Kamu ada sertifikatnya loh? Ingin sih, tapi kayak belum berani aja. Belum berani. Nah, cuma kayak kalau untuk makeup pesta gitu yang mau belajar boleh. Ya. Nah terus itu sudah setelah kalian menekuni bidang itu, maksudnya sudah suka di bidang itu, Benar. kalian harus cinta. Kalau kita nggak cinta sama pekerjaan kita, itu sama aja bohong sih kak. Pasti itu kayak cuma ya, istilahnya panas-panas aja gitu awal-awal tok. Terus lama-lama ya udahlah bodo amat gitu. Sudah mencintai, kita tekuni, telaten, di situ pasti dijamin Anda akan berhasil. Banyakin berdoa juga ya. Benar, so love your passion Iya. ya. Jadi luar biasa banget nih barang Carolina Tania seorang makeup artist. Nah, Babs, di sini ada pertanyaan lagi nih Babs ya buat kamu. Pernah nggak sih kamu dandanin makeup karakter kayak sekarang ini lagi hits-hitsnya itu Weird Genius di video klipnya Lati itu ya. Sama banget dong. Sama Pernah banget. sih kak, kayak tapi lebih banyak ke muka sendiri soalnya gimana ya? Di sini belum dapat orang, maksudnya belum ada orang yang benar-benar mau gitu loh kak. Kan selain itu makeup gitu kan
bahannya kan juga lumayan sih. Lumayan mahal ya. Soft lens-nya aja 800 ribuan. Ada yang 800 ribuan, ada yang 200 ribuan, belum lagi apa sih orang bilang kalau omong latex ya, kayak Iya, latex latex. untuk make up-nya itu juga lumayan sih. Tapi kamu bisa sekali ya. Bisa sih, tapi tidak spesifik ke situ sih Kak. Soalnya Oke. kan ngambilnya Bright, lebih pada bright ya. Tapi dia bisa lah. Kalau kamu pengen sekali untuk didandanin seperti video klip luar genius di video klipnya Latia, Iya. itu kamu boleh datang aja ke Carolina Tania di Jalan Kelimutu itu di Citarasa, Iya, rumah makan Citarasa. Boleh aja untuk berbagi, boleh aja kamu konsultasi ke dia. Tapi ingat ya, jangan hari H dulu baru kamu mepet-mepet ke dia. Iya. Udah ada booking dari jauh-jauh hari. Ya. Oke. Nah, terima kasih nih buat Carolina Tania. Ini luar biasa udah berbagi. Dia salah satu MUA yang udah kuliah di Surabaya selama 2 tahun dan tersertifikat maksud saya, tersertifikat dan udah menghabiskan biaya yang sangat mahal di kuliahnya. Dan hasilnya menjadi orang sukses, the best Amin. MUA in any Amin. town. Luar biasa. Saya Karisma Agung, Radio Visual di atas meja Mertosan Channel. Bye bye.